Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Dan juga salawat serta salam kita panjatkan kehadirat baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita. Dengan beliaulah kita mengenal Tuhan kita, bagaimana cara kita beribadah dan juga tujuan apa kita hidup di dunia. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas kesempatannya saya ucapkan kepada panitia RBK Ruang Bicara Kita. Mudah-mudahan kita berdoa semoga dengan wasilah RBK ini Allah berikan kita kemudahan atas segala hajat yang sedang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah di sini kita sharing bersama karena kebetulan juga momentumnya dekat dengan bulan suci Ramadan. Saya ingin berbagi cerita dengan teman-teman, sharing bersama, yaitu tentang bagaimana kita meraih rezeki dengan modal ibadah yang maksimal mungkin di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab dan juga Sya'ban, dan Allah sampaikan usia kita pada bulan suci Ramadan. Teman-teman, saya ingin menyampaikan sesuatu yang mind blowing, bahwa apa tujuan kita hidup di dunia. Tentunya teman-teman sudah tahu, haitsu qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidaklah aku ciptakan, kata Allah, tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Manusia dan jin semua diciptakan untuk beribadah. Tapi teman-teman, jika kita mengkaji ulang sejarah manusia, umat manusia, manusia pertama diciptakan yaitu Nabi Adam diciptakan di mana teman-teman? Yaitu di surga. Nabi Adam diciptakan untuk bersenang-senang. Allah sediakan semua makanan, segala kebutuhan hidup Nabi Adam. Bahkan Nabi Adam merasa kesepian sedikit, ada rasa gundah gulana di hatinya, Allah kasih beliau pasangan hidup, teman bicara, yaitu Sayyidah Hawa. Sebegitu Allah perhatian kepada hambanya. Di sini teman-teman bisa kita ambil poin, yaitu Allah sebenarnya sayang kepada kita. Allah menyediakan rezeki yang melimpah ruah. Kalau misalnya kita analogikan itu, rezeki Allah itu seperti air bah, turun dari langit deras seperti air hujan. Tapi sayangnya teman-teman, kita menutup diri kita dari hujan tersebut, dari rezeki tersebut. Yaitu dengan apa? Dengan perisai rezeki. Perisai rezeki itu adalah yang menutup kita dari air bah, yaitu rezeki-rezeki yang Allah turunkan, yang pasti setiap makhluk yang ada di dunia kena rezeki itu. Tapi sayangnya kita menutupi diri kita dengan perisai rezeki, sehingga kita cuman kedapatan cipratan rezekinya. Apa misalnya contoh cipratan rezeki itu? Misalnya mungkin teman-teman yang kerja cuma dapat gaji UMR, itu pun numpang lewat kalau misalnya udah dapat tanggalnya. Kemudian juga misalnya teman-teman dapat uang saku dari orang tua, itu cuma sebatas cipratan rezeki. Padahal rezeki Allah melimpah ruah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Apa itu perisai rezeki? Perisai rezeki adalah dosa-dosa kita teman-teman. Maka pertanyaannya adalah, seberapa besar cinta kita kepada dosa-dosa kita? Mungkin banyak contohnya, cuman saya ambil contoh. Mungkin kalau misalnya ini menjadi diskusi interaktif akan menjadi diskusi yang panjang. Salah satu contohnya adalah melalaikan sholat. Haitsu qala ta'ala fawailul lil musallin alladzina hum ala sholatihim sahun, yaitu maka celakalah orang-orang yang sholat. Teman-teman, orang yang sholat saja celaka. Kenapa? Karena
alladzina hum ala salatihim sahun, karena lalai kepada sholatnya. Lalai kenapa? Misalnya lalai karena main HP. Apa sih HP? Misalnya sosial media, di scroll nggak taunya sudah zuhur, di scroll nggak taunya sudah isya, kemudian di scroll nggak taunya sudah dapat S1 sarjana komunikasi, kemudian scroll sudah punya anak, scroll sudah, masya Allah, waktu terbuang sia-sia hanya karena HP, hanya karena kita nggak mau lepas dari HP. Terlalu berat meninggalkan sosial media. Ini teman-teman, mungkin ini salah satu contoh dosa yang sangat kita cintai. Kita ini nggak mau melepas dosa, kemudian lari ke rezeki itu nggak mau. Kita tuh begitu keras kepala, nggak mau meninggalkan dosa-dosa kita. Padahal kalau misalnya kita meninggalkan dosa kita, masya Allah, rezeki melimpah ruah teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi, Nabi Adam, Sayyidah Hawa diciptakan hanya untuk bersenang-senang, meskipun pada hakikatnya untuk beribadah. Tapi kalau misalnya kita beribadah, kemudian melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, insya Allah kita selamat. Allah itu cinta kepada hambanya itu seperti cinta ibu kepada anaknya, tulus. Ya, jadi kayak gini loh, kayak bahasa manusia mungkin, ayolah sini, Allah nih manggil hamba-hambanya, sinilah ayo hambaku, pulang, kamu halaman kamu ini, rumah kamu ini di surga. Jangan sampai kamu melalaikan sholat, main HP misalnya, gak move on, udah putus gak move on, atau yang masih pacaran, atau ya segala bentuk dosa-dosa yang mungkin kita sendiri yang tahu. Seperti itu teman-teman, Allah manggil kita. Haitsu qala ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang dosanya sudah kebangetan, yang masih cinta dengan dosa, yang tidak bisa meninggalkan dosa, yang sudah di atas rata-rata pokoknya maksiatnya. La taqnatu min rahmatillah, maka janganlah berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayangnya Allah. Coba teman-teman, kita sudah banyak dosa bermaksiat, tapi Allah masih panggil dengan panggilan kesayangan, yaitu hambanya. Masih Allah akui, masih Allah anggap kita sebagai hambanya meskipun kita berlumuran dengan dosa. Jadi Allah bilang, terserah dosa kamu sebesar gunung, seluas lautan, tapi ingatlah, jangan putus asa dari kasih sayangku, dari rahmatku. Pengampunanku jauh lebih luas karena Allah Maha Pengampun. Begitu teman-teman sekalian. Jadi apakah kita bisa melepas dosa kita, perisai rezeki kita ini, bisakah kita lepas? Ya, kembali ke fitrah kita, yaitu yang selalu dihujani dengan rezeki yang turunnya seperti air bah. Semua makhluk pasti kena rezeki, pasti itu pasti. Kemudian teman-teman, haitsu qala ta'ala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka teman-teman, untuk melepas dosa-dosa kita, kata Allah berfirman dalam Al-Qur'an, faqultu astaghfiru rabbakum, istighfarlah, perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Tuhanmu yaitu Allah. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah akan turunkan dari langit hujan yang deras berupa rezeki seperti air bah. Semua makhluk pasti kedapatan rezeki, sudah Allah tentukan. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah tambahkan amwal, harta benda, dan banin itu anak-anak, tidak hanya anak-anak biologis, mungkin anak-anak perusahaan, anak-anak cabang bisnis teman-teman nanti terdiversifikasi. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah kasih kebun-kebun dan juga sekaligus pengairan dengan sungai-sungai supaya tumbuh subur. Itu teman-teman sekalian.
Jadi saya sendiri Al-Fakir Prabu Seno menasihati diri saya sendiri, dan juga mudah-mudahan ada manfaat bagi teman-teman sekalian, teman-teman BEM sekalian di RBK ini, ruang bicara kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayat sehingga kita mau kembali kepada jalan yang sudah Allah tuntunkan, yang sudah Rasul bimbing kepada umatnya, sehingga kita apa? Sehingga kita bisa melepas dosa yang kita cintai. Keras kepala kita Allah lunakkan, hati kita Allah lunakkan, sehingga kita mau melepas dosa-dosa yang kita nggak mau lepas dari dosa tersebut. Padahal kalau misalnya dosa tersebut lepas, insya Allah rezeki datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu qala ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan keimanan dan juga penuh dengan pengharapan, insya Allah Allah akan hapus dosa-dosanya yang akan datang dan juga yang lampau. Jadi teman-teman sekalian, marilah kita meraih rezeki dengan modal beribadah semaksimal mungkin di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban, dan juga Allah sampaikan usia kita di bulan Ramadan, dan juga Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian teman-teman sekalian. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan, dan juga terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayat, walakum minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.